Kali ini kita bertemu lagi dengan Sri Nurmawati dalam pembahasan modul 3.1a.4.4 mengenai studi kasus 3. Amir adalah seorang siswa kelas 4 yang santun dan memiliki guru matematika yang sangat tegas dan keras bernama Pak Asep. Suatu hari Pak Asep masuk kelas dan mulai mengajar. Tanpa disadari, Pak Asep ada cabai yang terselip di gigi Pak Asep. Cukup terlihat dan jelas. Semua siswa menyadari, namun tidak ada siswa yang berani mengatakan kepada Pak Asep bahwa sepanjang pembelajaran sesi 2, Pak Asep terus mengajarkan dengan sisa cabai di giginya apa yang akan dilakukan bila Anda adalah Amir, mengapa, prinsip, dan apa yang akan digunakan. Yang pertama, apa keputusan yang akan diambil? Jika saya menjadi Amir, keputusan yang akan saya ambil adalah saya akan memberitahukan secara langsung dengan pelan-pelan atau berbisik dan meminta maaf sebelumnya, sembari seolah-olah saya menanyakan secara langsung terkait materi yang belum saya pahami. Dan saya mengerjakan soal di papan tulis dengan skenario yang tidak terlihat oleh teman-teman bahwa saya akan memberitahukan kepada Pak Asep tentang cabai yang terselip di giginya dengan menggunakan bahasa santun dan penuh hormat. Bila memungkinkan, akan memberitahukannya di luar kelas agar teman-teman tidak curiga. Prinsip yang akan digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Karena saya merasa jika saya sendiri di posisi Pak Amir, saya pasti akan merasa malu jika seluruh siswa membicarakan beliau, sehingga dapat mengefek menurunnya kewibawaan dari Pak Amir. Yang ketiga, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus saya adalah nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Terjadi pertentangan antara nilai yang dianut harus memunculkan keberanian untuk mengambil tindakan santun dan memberitahukan kepada Pak Asep bahwa ada sisa cabai yang tersisa di gigi beliau. Namun terkadang sikap santun itu akan menyebabkan seseorang tidak berani untuk memberitahukan kebenaran kepada orang lain, dikarenakan takut menyinggung perasaan orang lain. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam situasi tersebut adalah Pak Asep dan seorang murid yang melihatnya, yaitu Amir. Apa fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Pak Asep terkenal sebagai guru yang keras dan sangat tegas, sehingga tak satu pun murid yang berani memberitahukannya bahwa ada cabai yang tersisa dan terselip di gigi Pak Asep. Pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Tidak ada. Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Tidak ada. Berdasarkan perasaan dan institusi Anda, apakah ada yang salah dalam institusi tersebut? Ada. Rasa kasihan dan kepedulian dari Amir kepada gurunya, yaitu dengan adanya sisa cabai yang menempel di gigi Pak Amir. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Jawabnya tidak nyaman. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil dipanut oleh idola Anda? Akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, yaitu memberitahukan kepada Pak Asep tentang terselipnya cabai di gigi Pak Asep. Jika situasinya adalah dilema, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Jawabnya paradigma individu vs masyarakat. Dari prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan digunakan? Yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Dan apa ada sebuah penyelesaian kreatif tidak berpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ada, bisa juga dilihat ingin menyampaikan buku yang berisi pekerjaan pribadi, yaitu menyampaikan bahasa santun untuk memberitahukan kepada Pak Asep bahwa ada sisa cabai yang terselip di gigi Pak Asep. Apa keputusan yang akan diambil, yaitu meminta izin kepada Pak Asep untuk berbicara sebentar di luar dengan hal penting
dengan cara ke depan dan bertanya, mengerjakan soal di papan tulis, lalu berkata yang sebenarnya dengan nada yang sopan. Lihat keputusan yang Anda lakukan. Assalamualaikum, terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Salam guru penggerak.